Itu kan kita bisa lihat ya kan sekarang juga menjadi polemik masyarakat ya terkait dengan sound horeg. Sebenarnya bukan hanya sound horegnya ya kan. Yang jadi masalah adalah ketika seolah-olah musiknya ini kemudian yang dihadirkan adalah dancer-dancernya atau bahkan joget-joget yang bukan tradisi kita. Ini juga problem. Yun sewu. Nah ini sekedar ini aja ya. Saya tidak bermaksud mengkritisi masalah nama sekalipun. Baru-baru ini Ibu Gubernur meresmikan yang namanya An-Nahl Science Technopark di Kediri. Ya namanya memang bagus, An-Nahl Science Technopark. Siapa yang sih ngomong tidak bagus? Tapi kita lupa itu bahasa mana? An-Nahl bahasa Arab. Dan kita punya yang namanya Chandra Wilwatikta. Ya, ada di dekat Pandaan. Itu ya. Itu kan seharusnya bisa menjadi ruang ekspresi ya. Itu sekarang kondisinya gimana, Bu? Kondisinya ya sedang berbenah. Gitu kalau ya? Menurut laporan dari dinas sedang berbenah. Nyambung dengan ya, dan kami berharap dari Komisi B kemarin sudah sering diskusi dengan Dinas Pariwisata. Alhamdulillah ya saya merasa Dinas Pariwisata hari ini lebih open untuk diskusi. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ngomong Mbak Bu Win lagi, wah ini. Karena kemarin di podcast pertama rasanya masih kurang, Bu. Iya. Ya, kurang. Kita ngomong di komen-komen lucu-lucu, ya, komen-komen lucu-lucu yang ya banyak yang mengharapkan benar ya, yang ini menjadi satu gerakan penting, gerakan bersama itu yang Ibu usulkan tadi tentang wisata berbasis masyarakat. Sementara undang-undang sudah banyak dibuat untuk perlindungan itu luar biasa. Iya. Jadi sebenarnya saya nggak tahu ini karena memang tugas Bu Wiwin ini kan publik perlu tahu bahwa Dewan itu kan ada 3 fungsi, Bu ya. Satu itu tentang legislasi. Membuat undang-undang, terus perda dan sebagainya itu. Yang kedua itu controlling ya. Controlling itu pengawasan ya. Ya, terhadap kinerja pemerintah. Betul. Terus yang terakhir ada budgeting, penganggaran. Makanya 3 fungsi ini kan sangat signifikan kalau benar-benar itu jadi gerakan kolektif ya di berbagai daerah tentang dan itu memang harusnya memang untuk kepentingan masyarakat semua. Yang paling penting. Tentang wisata berbasis masyarakat. Kita lanjutkan, Bu. Saya kemarin terpotong, Bu, itu, Bu. Ya, mungkin Bu Win bisa menyambung supaya ini bisa lebih hangat lagi. Terakhir kita membuat sebuah kesimpulan bahwa wisata berbasis masyarakat itu kita harapkan mampu menjadi sebagai penjaga kebudayaan. Penjaga kebudayaan. Betul kan? Waktu itu kita simpulkan seperti itu. Nah, saya menjadi teringat Trisakti Bung Karno. Yang di Bung Karno itu ya, kan salah satunya adalah berkepribadian dalam kebudayaan. Oke. Jadi Bung Karno ini sebenarnya di masa itu sudah mampu melihat bagaimana bahwa di masa depan ini kita ada satu pertarungan yang justru musuh kita adalah bangsa kita sendiri. Dengan apa? Dengan lunturnya kecintaan terhadap bangsa. Ini kan yang menjadi bahaya buat kita semua. Nah, wisata yang berbasis masyarakat yang tentunya masyarakat dijadikan sebagai subjek bukan hanya sebagai objek. Tentu yang diinginkan tidak hanya sekedar wisata yang kemudian tampilannya adalah wahana dan sebagainya. Objek maksudnya? Iya, kan kalau sekarang itu wisata itu kan kebanyakan wahana, kemudian lihat alam, situs dan sebagainya. Nah, sementara ini juga kadang-kadang akhirnya merusak lingkungan, otomatis ya. Berniat membuat tempat wisata di desa misalnya,
dengan wahananya membangun wahana. Nah, kemudian perlu perluasan karena wisata perlu ada warung dan sebagainya. Memang kita terkesan ada pemberdayaan luar biasa, ekonomi, penetrasi terhadap ekonomi tetapi kita lupa akhirnya butuh perluasan itu akhirnya lahan-lahan tidak terpelihara, sawah-sawah alih fungsi dan sebagainya. Itu sudah terjadi di beberapa daerah di Jawa Timur. Ya kan, akhirnya karena kebutuhan untuk membuka tempat wisata ya dengan wahana-wahana itu tadi, akhirnya justru tanah produktif untuk pertanian akhirnya alih fungsi. Nah ini yang tidak kita inginkan. Padahal itu justru adalah wisata juga, sawah itu wisata. Nah supaya ini tidak menjadi alih fungsi, maka kita akan membangun masyarakat itu dengan tradisinya yang kita jual. Ya kan, bagaimana kehidupannya, produk budayanya lah, bahasanya kan begitu. Padahal ya, dan ini sudah masuk di dalam konvensi UNESCO tahun 2009 kalau tidak salah, itu bahwa wisata yang berbasis masyarakat ini perlu dipelihara. Bagian dari kita menjaga budaya dan lingkungan hidup. Ada lingkungan hidup. Iya. Itu sudah kesepakatan internasional loh. Gitu ya. Nah, konteksnya dengan kita, ya kita paham lah. Budaya kita ini luar biasa, Mas. Benar toh? Beragam, macam-macam. Iya. Dan Jawa Timur itu punya ciri khas tersendiri karakteristik ya istilahnya. Oke, katakanlah misalnya di Bromo, sama-sama masyarakat Hindu dengan Bali, tapi caranya paling gampang berpakaiannya, sangat berbeda. Busananya beda ya. Betul, cara upacaranya juga sudah berbeda. Kita ini punya karakter yang sangat kuat. Ini yang artinya tidak boleh kemudian kita menghilangkan. Maka caranya kita bangun wisata berbasis masyarakat ini, yang lebih mengutamakan pada menjaga tradisinya. Bagaimana mereka paling sederhana bercocok tanam. Itu cara tradisional. Kadang-kadang ilmu pengetahuan tidak bisa ngalahin itu. Itu yang terjadi. Saya ingat betul itu tentang pola nanam padi. Ketika dipaksakan dengan ilmu pengetahuan yang baru, ternyata hasilnya masih lebih bagus sama yang teknik yang lama. Gitu. Kalau sekarang itu kalau bahasanya tuh silang-silang gitu loh Mas, antara depan belakang. Nah kalau zaman dulu lurus saja. Nah ternyata hasilnya masih lebih bagus yang Nah karakteristik pengetahuan karena di dalam budaya itu sendiri itu pengetahuannya juga luar biasa. Ingat kita ini kalau zaman dulu itu kan di Nusantara itu kerajaan luar biasa. Yang namanya kerajaan itu kan pemerintahan ya. Betul. Nah pasti berdirinya pemerintahan itu karena ada pengetahuan. Memang saya berdirinya pemerintahan ada pengetahuan ya. Pasti. Artinya dengan kita menjaga budaya sebenarnya kita menjaga pengetahuan yang lama itu lebih bagus lagi, nanti kita literasikan lagi. Betul. Kita perbarui dengan kita gali, kita dorong masyarakat untuk membuka wisata itu berdasarkan adat istiadat daerahnya masing-masing yang tentunya punya kekayaan dan tentunya yang baik ya. Karena kita tidak bisa menafikan di masa lalu pun ada namanya kebiasaan dan yang mungkin sekarang dinilai secara negatif mungkin ya gitu itu juga kita kan namanya budaya produk manusia kan berarti boleh diperbarui kan begitu. Saya tertarik dengan itu tadi Bu. Antara pembangunan wisata dengan menjaga lingkungan. Ini tapi di Jawa Timur itu kalau enggak kan mana bisa? Bisa. Gimana contohnya? Contoh paling sederhana adalah Bromo. Enggak, maksudnya hari ini kan banyak yang melakukan seperti itu. Iya. Maka ini tergantung kebijakan pemerintah. Berarti political will ya. Produk-produk yang sudah kita buat, perda, undang-undang, ada dari peraturan menteri dan sebagainya, peraturan pemerintah itu banyak yang saya tidak hafal satu-satu yang tidak bisa saya sebutkan. Itu yang benar-benar sudah melindungi tentang wisata berbasis masyarakat, di mana masyarakat dilebatkan untuk membuat idenya, rancangannya, rencananya, dan
pelaksanaannya. Yang tujuan utamanya adalah menjaga budaya dan lingkungan hidup. Sekali lagi lingkungan hidup ini kan kalau kita berbicara tentang Indonesia, Jawa Timur terutama yang sudah dibilang termasuk lumbung pangan nasional. Ini kan berarti ada sesuatu yang harus kita lindungi. Tetapi ketika kemudian kita buka wisata dengan alasan karena pengunjungnya semakin banyak, perlu penambahan fasilitas dan sebagainya, ini yang kemudian menjadi gelap mata. Karena dianggap potensi penghasilan, kita akhirnya lupa dengan yang namanya lingkungan. Maka inilah perlunya kebijakan untuk ditaati bersama. Ini ditaati oleh siapa? Tidak hanya pemerintah, tapi masyarakat itu sendiri. Jadi ada aturan mainnya sebenarnya. Harus. Nah, itu ya itu sangat menarik itu karena ya itu menjadi apa Bu ya? Satu bukan tradisi ya, sesuatu yang memang mesti dilakukan ketika wisatanya ini rame. Dia akan melebarkan dengan ini gelap mata ya, bahasanya gelap mata, mencaplok atau mungkin memotong banyak dan lahan semua itu. Basisnya cuan. Dan ya mohon maaf akhirnya menjadi sebuah seolah-olah ini adalah pencapaian politisnya. Betul. Ini yang harus dijaga. Kan tidak hanya itu Bu, ada propertinya hotel kan biasanya gitu. Iya betul. Waduh. Nah harusnya aturan-aturan itu tidak kemudian kita hanya terapkan pada ini kan dasar ya, yang berkait dengan wilayah. Tapi termasuk dengan budayanya itu sendiri. Kita ini punya loh, disebutkan di dalam Perda tahun 2017 tentang pariwisata itu sendiri. Itu tuh sudah disebutkan apa yang namanya warisan budaya tak benda. Ya. Nah, warisan budaya tak benda itu kan macam-macam termasuk tariannya dan sebagainya. Ada ritus apa itu kan ya. Iya. Nah, ini kan yang perlu kita jaga. Ya kan, yang perlu kita lestarikan. Artinya ngomong tariannya ya jangan dirubah. Kalau dirubah gerakan is okay. Tapi kalau kemudian nyun sewu, ya kita lihat aja karnaval hari ini. Nah, ini kan mumpung masih 17-an, masih dalam suasana kemerdekaan selama bulan Agustus ini banyak karnaval, banyak lomba-lomba dan sebagainya. Itu kan kita bisa lihat ya kan sekarang juga menjadi polemik masyarakatnya terkait dengan soundhoreg. Sebenarnya bukan hanya soundhoregnya, ya kan? Yang jadi masalah adalah ketika seolah-olah musiknya ini kemudian yang dihadirkan adalah dancer-dancernya atau bahkan joget-joget yang bukan tradisi kita. Ini juga problem. Ini yang harusnya jangan sampai kemudian menjadi norma, terutama anak-anak. Jangan sampai kemudian merasa bahwa itu adalah budaya kita, padahal itu bukan budaya kita. Tidak hanya itu, di dalam karnaval sendiri kemudian juga nyun sewu kadang-kadang kan mencari kemudian. Saya tidak menyalahkan masyarakat, karena ini kan ngomong kesadaran bersama ya harus ditumbuhkan bersama. Saya tidak akan menyalahkan siapapun dalam hal ini sekali lagi. Nah. Kadang-kadang hanya untuk memudahkan mereka karena memang tidak mampu menggali bagaimana sih Jawa Timur itu, akhirnya pakaiannya ya pakai pakaian Bali misalnya, yang paling mudah. Kemudian ada ogo-ogo yang nuansa Bali dihadirkan di Jawa Timur. Nah ini kepribadian Jawa Timurnya ada di mana? Kan perhatian kita pemerintah kita ya legislatif sama eksekutif ini kan harus fokus ke sana juga. Bagaimana kita bersama-sama mendidik masyarakat bahwa kita ini punya kepribadian kita sebagai orang Jawa Timur. Nah, seperti apa? Nah, ini yang perlu kajian yang harus sering dilakukan pengkajian. Jadi wisata tidak harus hanya berfokus pada sesuatu yang fisik saja. Betul. Kata kuncinya itu dulu. Harus sering dikaji benar ya. Artinya ini kan jarang saya Bu. Orang membicarakan tentang sebenarnya karakteristik Jawa Timur itu seperti apa yang yang padahal kita punya yang namanya ini ya Majapahit. Yang luar biasa. Benar kan Mas? Betul. Peninggalannya juga banyak. Pernahkah kita menggali budaya itu? Ada apa saja di masa kerajaan Majapahitnya budayanya yang ditinggalkan?
Padahal kalau digali di dalam situs-situsnya ternyata di situ ada irigasi loh. Betul. Itu yang sampai sekarang belum ketemu loh. Itu luar biasa. Karena memang di jejak peninggalan itu Bu, kan memang ya ini saya sebenarnya bukan ingin menyalahkan, tapi peran pemerintah kelihatannya kurang di sini. Menurut Ibu gimana? Ya saya melihat juga begitu. Fokusnya sampai hari ini pemerintah Jawa Timur ini masih banyak berfokus pada pembangunan fisiknya baiknya, meskipun di bidang pariwisata sekalipun lebih banyak fokus pada fisik, misalnya di situs, kemudian di di tempat wisata alamnya. Betul. Ya memang bagus. Nah itu karena memang sudah jelas terlihat pembangunannya. Nah kalau sudah berbicara tentang kebudayaan ini kan kita nggak bisa lihat wujudnya. Nah ini kadang-kadang akhirnya menjadi seolah-olah bukan menjadi kebijakan politis. Nah itu karena urusannya sama SDM juga ini biasa, sumber daya manusianya. Padahal kebutuhan kita hari ini adalah berbicara tentang SDM. Iya. SDM ini yang harus cepetan untuk bisa kita usahakan. Pembangunan tidak harus fisik. SDM juga jauh lebih penting. Ya sangat penting Bu, bukan jangan. Nah, kalau kemudian kita kehilangan kepribadian kita, identitas kita sebagai orang Jawa Timur, lama-lama entitas kita juga hilang loh. Kan ya ndak lucu. Yun sewu. Nah ini sekedar ini aja ya. Saya tidak bermaksud mengkritisi masalah nama sekalipun. Baru-baru ini Ibu Gubernur meresmikan yang namanya An-Nahl Science Technopark di Kediri. Ya namanya memang bagus, An-Nahl Science Technopark. Siapa yang sih ngomong tidak bagus? Tapi kita lupa itu bahasa mana. An-Nahl bahasa Arab, yang lain bahasa Inggris. Jawa Timurannya nggak ada, Indonesianya nggak ada, ya kan? Kan kita boleh saja kalau melayani orang dengan bahasa internasional wajib, karena supaya mereka tahu. Tapi jangan sampai kemudian kita menghilangkan identitas kita. Lama-lama entitas kita juga hilang. Saya takutnya nanti kita buka peta, di peta kita cari Jawa Timur nggak ada nanti lama-lama. Peta kita hilang, diganti East of Java. Ya kan, identitas sudah hilang, entitas juga hilang. Ini kan yang lebih berbahaya. Sudah berlangsung Bu ya? Sudah diresmikan kemarin. Fisiknya belum? Ya belum semuanya, tapi sebagian sudah Ya saya mengikuti tapi belum lihat saya sendiri belum datang langsung, tapi saya mengikuti kegiatan pembukaannya waktu itu memang acaranya di Mojokerto, kemudian tapi sekaligus untuk meresmikan itu. Ya. Jadi ini juga harus pembelajaran lah, sesuatu yang kecil jangan diremehkan, karena itu justru akhirnya kita ngajari kita ini sebenarnya jangan ngomong kita. Hari ini kita harus ngomong bagaimana menyelamatkan anak-anak generasinya ya. Iya, kalau kita mungkin nggak akan terpengaruh dengan hal seperti itu, karena kita masih terbiasa dengan pendidikan pola lama, masih ngerti budaya orang Jawa Timur itu masih ngerti lah, dan masih kita terapkan. Tapi bagaimana dengan anak-anak kita? Sekuat kita ngajarkan dengan anak-anak kita tentang tradisi kita, tapi kalau kemudian yang disuguhkan sehari-hari itu jauh di luar tradisi kita, kan ya mereka otomatis terpengaruh oleh lingkungan. Nah ini yang harus bisa menjadi pagar kita sebagai perwujudan bahwa keinginan kita untuk berkebudayaan yang punya kepribadian tadi. Berkebudayaan yang berkepribadian. Iya dong. Jangan sampai kemudian ya mohon maaf, sampai hari ini pun saya kadang-kadang juga protes setiap kali paripurna harus pakai PSL begini. Ini kadang-kadang kurang Indonesia. Tapi ini kan yang kemarin tuh banyak yang pakai nadet Bu ya. Oh iya, tapi di Jawa Timur PSL Pak. Ini nggak pakai nadet ya? Enggak. Nah ini juga
sedikit sentilan lah ya untuk kita bersama. Kita mulai dong dari. Tapi sebenarnya yang menarik juga Bu, orang pakai pakaian adat juga. Harus. Iya. Duh, saya justru setuju kalau dengan pakaian adat. Gitu Kami ya? juga berharap kemarin itu pakai baju adat. Oke. Ternyata Saya lihat secara ya Pak, kayak eye catching gitu lihat Iya. apa ada pakai. Iya. Aduh itu. Terus kadang-kadang kalau lihat karnaval yang dipertontonkan juga akhirnya nyun sewu. Kita kalau ngomong di kegiatan di pusat kepresidenan oke lah, memang harus ada presentasi Indonesia. Tapi kalau di daerah kan ya harusnya kita perkecil dong sebagai wujud kecintaan kita terhadap simbol-simbol daerah. Kan harusnya begitu. Betul. Nah, secara simbol aja kita sudah tidak punya kebanggaan, apalagi dengan budayanya. Itu yang kita khawatirkan. Makanya wisata ini harusnya bisa mengembalikan itu. Ya kan? Ibu, kalau benar apa yang Ibu kan punya cita-cita yang luar biasa untuk mengaitkan apa yang disebut berkebudayaan dan berkebudayaan. Langkah Ibu nanti setelah saat ini ya misalkan dari sebagai legislator akan mau apa ini Bu? Kadang-kadang kalau kita menjadi legislator itu gerakannya enaknya fleksibel. Fleksibel dalam arti apa? Ketika dalam hal penganggaran kita tidak mampu kan kita masih punya ruang untuk melakukan pendampingan. Oke. Itu yang wajib kita lakukan memang. Ya kita ini gerakannya kan otomatis memang harus ke bawah. Oh kita ini rakyat ya. Bottom up ya. Wah kita ini kan wakil mereka saja. Nah dari sisi kemudian tidak hanya kemudian ngambil program ngasih aja tidak. Gitu. Tapi kita harus ada unsur tujuan yang sama dulu. Membangun apa dulu? Membangun kesepakatan dulu dengan masyarakat. Terutama untuk desa-desa yang sudah mempunyai kampung adat misalnya. Nah kita bersama-sama ini membuat kesepakatan apa sih yang dimau. Bagaimana cara mereka menggali apa budaya yang bisa kemudian menjadi ciri khas kampung adat mereka. Nah, untuk kemudian diterjemahkan supaya kita ini sebagai wakil mereka mampu menyampaikan kepada pemerintah ini loh keinginan masyarakat. Itu yang disebut aspirasi. Ya, jadi saya ini ruangnya adalah memperjuangkan aspirasi. Nah, sebenarnya di Jawa Timur masyarakat kita yang mempunyai kemauan untuk bisa membuat kampung adat tetapi dengan tetap masuknya teknologi tapi tanpa menghilangkan nilai budaya. Ini banyak. Nah, ini kan harusnya yang kita dukung. Ya, harusnya kita dukung bersama. Ya paling gampang yang orang sering lihat itu promo. Di promonya masyarakat Tengger. Ya. Itu kan harusnya kita berdayakan. Jangan sampai kemudian masyarakat Tengger yang sudah bersusah payah menjaga tradisinya tapi mereka justru jauh dari sentuhan pemerintah. Itu. Nah, yang seperti ini juga banyak di setiap daerah. Kalau di Jombang contohnya di Kampung Adat Segunung, di Wonosalam yang sudah saya ceritakan sebelumnya itu juga mereka dengan kerelaannya untuk menggali budaya untuk bisa kemudian dipakai sebagai alat perjuangan menjaga anak cucunya supaya lebih nyun sewu. Semua hal yang berkaitan dengan tradisi kita itu kalau kita gali benar itu tidak pernah lepas yang namanya hubungan manusia dengan alam, manusia dengan manusia, manusia dengan Tuhan. Tidak pernah lepas dari itu. Artinya apa? Menjaga keseimbangan. Nah, beda dengan pembangunan yang modern sekarang. Pokoknya bangun gedung setinggi mungkin, tapi kita lupa dengan keseimbangan alamnya. Beda dengan tradisi kita. Nah, orang-orang yang masih menjaga ini kan yang harus kita dukung. Tapi tanpa kita kemudian nyetir mereka. Ini yang harus kita artinya mereka bebas berkreasi. Betul. Harusnya kebijakan itu berpihak pada mereka, bukan mereka yang dipaksakan menyamakan langkah pemerintah. Ini yang paling penting.
apa istilahnya, lokal genius apa itu? Nah, ya bottom up itu tadi. Nah, ini kan yang hari ini sedang terjadi, kebanyakan tidak begitu. Jadi masyarakat dipaksa untuk menerima apa yang sudah disediakan oleh pemerintah. Kan harus dibalik, pemerintah harus lebih banyak mendengar suara masyarakat gitu. Betul. Nah, ini yang harusnya kita perjuangkan hari ini. Iya, lingkungan kita. Agenda yang jenengan usung agenda besar. Iya. Sebenarnya. Dan ini saya nggak sendiri tapi kan ada 120 orang. Agenda besar yang ini kan faktor yang melingkupi juga banyak, ada ekonomi, ada kebutuhan, ada macam-macam, dan sementara tradisi yang Anda sebutkan tadi itu kan hari-hari ini ringkih dan bisa dikatakan rentan hilang, rentan tidak dipelajari lagi gitu Bu ya. Karena dianggap bukan prioritas pembangunan. Oh gitu ya Bu ya. Loh iya toh. Ya karena dianggap begitu. Sumber daya kan masuk Bu. Harusnya itu saya masih ingat yang periode pemerintahan periode lalu itu masih menyampaikan bahwa 60% harus pembangunan sumber daya manusia, 40% baru infrastruktur ya kan. Tapi kan realitanya pun tidak seperti itu. Kenapa? Karena memang pembangunan manusia itu nih ukurannya kan tidak terlihat. Sehingga akhirnya tidak menjadi sebuah kebijakan politis yang apa ya yang terlihat gitulah. Itu mungkin ya, apalagi kita tidak bisa menafikan yang namanya otonomi daerah, kan haknya daerah masing-masing. Itu nah, maka yang harus perjuangkan para legislator ini. Betul. Untuk bagaimana mampu menyuarakan ini di ruang DPRD. Nah, gitu. Nah, termasuk podcast ini semoga bisa menjadi sebuah bahan pertimbangan. Ya, kan gitu. Iya. Gitu. Saya itu ya keliling juga di daerah. Ini nyambung dengan apa cita-cita Bu Wiwin ya. Di Kediri atau di mana? Ada jaranan itu apa Bu ya? Apa ya? Jaranan ya Bu ya. Oh ya. Yang anu itu. Tradisinya kuat dan nonton banyak. Nah, di waktu itu kita bayangkan bagaimana ekspresi kebudayaan ini tampil lebih menginternasional. Misalkan dia tampil di lereng gunung seperti reok gitu ya. Nah, reok itu sudah luar biasa ya. Kayak itu kita bayangkan seperti itu. Bagaimana ya? Karena orang luar negeri itu kan sangat appreciate bila ada sebuah budaya yang belum pernah dia lihat. Dan kita itu macam-macam banyak kalau mau tahu ditampilkan. Tapi begini, ada fenomena yang menarik yang ini perlu kita kaji juga bersama-sama. Kalau di Jombang ya, ini yang saya lihat fenomena tentang jaranan yang ada di Jombang. Itu kan peminatnya luar biasa. Ya. Saya juga nggak nyangka ternyata mereka itu penggemar-penggemarnya masuk di dalam grup WA. Jadi kalau siapa yang mau tampil di mana itu mereka akan datang bawa supporter sendiri. Rombongan gitu ya. Luar biasa. Tanpa komando cuma itu aja Bu ya. Ya, ini kan ngomong menjaga tradisi budaya, tapi kita tanpa tidak kemudian menafikan teknologi, tetap kita pakai. Justru itu untuk bisa membuat siar budayanya jauh lebih cepat kan begitu. Nah, tapi dengan kerumunan massa ini akhirnya rentan yang namanya akhirnya dilaranglah tampil. Ini resmi nih dari kepolisian kalau malam dilarang tampil. Tapi kan apa yang terjadi? Ya ini tanpa kita sadari pelan-pelan akhirnya membunuh. Nah, betul kreativitasnya itu ya. Jalan keluarnya tidak. Ramai yang itu. Ramai. Dan kalau keramaian dengan tontonan yang sebenarnya nggak modern ya, nggak ada permainan lampu, kan nggak ada begitu. Murni yang kita lihat adalah tariannya dan sebagainya dan musiknya itu paling utama. Tradisi yang masih disenangi oleh anak muda. Tapi justru ya ini kan harus kita cari akarnya. Kadang-kadang masalah itu ada yang memantik kok. Nah, kan kita harus cari masalahnya itu di mana. Bukan melarang ininya ya, pertunjukannya. Itu yang kita sayangkan. Itu bayangkan Bu ya kalau bisa dikemas gitu secara. Dan kita punya yang namanya Candrawilwatikta. Ya, ada di dekat Pandaan. Itu ya. Itu kan seharusnya bisa menjadi ruang ekspresi ya. Itu sekarang kondisinya gimana Bu?
Kondisinya Saya ya sedang berbenah. Oh, gitu Kalau ya? menurut laporan dari dinas sedang berbenah. Kan nyambung dengan Ya. Ya, dan kami berharap dari Komisi B kemarin sudah sering diskusi dengan Dinas Pariwisata. Alhamdulillah ya, saya merasa Dinas Pariwisata hari ini lebih open untuk diskusi. Oke. Alhamdulillah. Nah, kita tinggal tunggu hasilnya tahapannya yang mudah-mudahan ada perkembangan yang luar biasa. Iya, ya. Terutama terkait dengan Chandra Wilbaktikta ini mau dibawa kemana? Karena harusnya ini menjadi ruang ekspresi orang Jawa Timur. Itu Bu, yang Ibu sampaikan tadi. Nah, Itu bagian dari groundnya apa istilahnya? Bukan wahana ya, tempatnya untuk berkumpulnya budayawan berekspresi di situ. Kalau disuruh nama pernah ke sana saya. Loh iya, memang di masa kecil kita ini kan kayak wow gitu ya. Itu kayak kalau istilahnya sudah tampil di situ itu berarti sudah paling top. Bagus ya, paling top. Nah, tapi kan, ada aktivitas sekarang di situ. Ada, tetapi secara fasilitas masih banyak perlu pembenahan. Kemudian luas loh itu, Bu. Ya, fasilitasi untuk sektor apa namanya kebudayaan kita sendiri ini kadang-kadang masih belum. Makanya kan ini diskusi panjang kemarin kita betul-betul ya mudah-mudahan terbukanya Dinas Pariwisata dengan kita ini bisa mengetuk hati pembuat kebijakan. Tentunya kalau Jawa Timur ya Ibu Gubernur. Ya. Nah, kalau sudah ada tempatnya, ini ada unsur sumber daya manusianya, kan kreativitasnya juga ada. Kan sekarang kan yang paling penting tugas seperti Bu Winnie ini menjadi jangkar untuk membuat ini. Lu kalau Jawa Timur punya pertunjukan, jangan jangkar lah, berhenti nanti. Apa itu? Penghubung lah. Katalisator apa lah namanya itu. Penghubung lah antara keinginan masyarakat dengan pemerintah ini supaya bisa sejalan sebagai ruang kita, terutama kalau konteksnya hari ini kita berbicara tentang pariwisata berbasis masyarakat. Bagaimana wisata ini benar-benar bisa menjadi ruang ekspresi kebudayaan kita. Karena di daerah untuk identitas dan entitas Jawa Timur. Betul. Di daerah itu mereka merasa tidak bisa menyalurkan ini kemana, Mas? Gitu. Betul. Nah ini kewajiban kami memang. Mana saya sudah berusaha, kan saya kumpul sama beberapa seniman macam-macam, Bu. Ada jaranan, ada yang sendat tari gitu kan. Dan memang mereka ini butuh saluran ekspresinya dan sebagainya. Apalagi di hari-hari ekonomi yang seperti ini ya, tahun-tahun yang di dalam kondisi ekonomi kita masih kurang bagus. Pasti ini teman-teman seniman ini sulit cari kerjaan. Karena tontonan otomatis jarang ada. Nggak ada yang kurang, ada yang nanggap lah karena kondisi ekonomi yang masih kayak gini. Keren. Ini pemerintah harus hadir di sini. Kalau ngomong sama Bu Win itu mesti ada angle yang jarang kita pikirkan. Ada sudut pandang yang jarang kita pikirkan. Tapi ini penting. Ya saya kira Bu, ini menarik sekali. Ya moga-moga yang Ibu ini melakukan tris sampai di wajib. Memang kewajiban. Ya kalau itu terjadi, Bu, kemudian aktivitas seni budaya di Jawa Timur ini hidup, kan itu multiplier efeknya kan besar sekali. Luar biasa, Bu. Sampai ke ekonomi mereka ya, masyarakat secara umum. Ya. Betul, ya Bu. Bu, terima kasih banyak. Sama-sama. Atas insight, wawasan, semoga ini jadi inspirasi publik untuk lebih berbenah, lebih maju. Saya kira itu teman-teman, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.